Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah perjalanan Bang Harvey. Harvey York akhirnya menemui Hector Thompson untuk melenyapkannya secara. Konfrontasi keduanya terjadi di sebuah tempat pameran yang diadakan oleh keluarga Wright. Dan langsung saja bersama gameplay ini, inilah Bang Harvey chapter 6391 sampai 6394. Chapter 6391. Seseorang bawa dia keluar. Mandy Zimmer terlalu malas untuk mendengarkan omong kosong Miley lagi. Dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada pengawal untuk membawanya keluar. Hector Thompson menyaksikan pemandangan di depannya dengan penuh minat. Melihat mentalitas Mandy Zimmer yang agak meledak-ledak, dia tahu betul bahwa kejadian sebelumnya, ditambah dengan kesulitan cabang ke-9, membuat wanita cantik ini diambang kehilangan kendali. Wanita yang lepas kendali seringkali paling mudah untuk dimanipulasi dan dikendalikan. Memikirkan hal ini, Hector Thompson tiba-tiba merasa bahwa teh murah yang diletakkan di depannya terasa jauh lebih enak. Crash! Sebelum satpam mendekat, Miley tiba-tiba melangkah maju, meraih kontrak di atas meja, dan merobeknya menjadi dua bagian. Jika tidak ada kontrak, ini tentu tidak perlu ditandatangani. Hector Thompson yang semula akan menonton drama itu, langsung mengubah wajahnya. Jika dia ingin menghentikannya, tetapi itu sudah terlambat. Dan kontrak yang robek sudah tidak dapat diperbaiki. Plak! Mandy Zimmer berdiri dan tanpa sadar menamparkan wajah Miley. Miley, kamu terlalu lancang. Kamu dipecat. Keluar. Miley menutupi wajahnya, dia tidak menangis, tetapi membungkuk hormat pada Mandy Zimmer. Nona Zimmer, aku layak menerima gaji yang kamu berikan kepadaku selama bertahun-tahun. Setelah dia selesai berbicara, dia mengabaikan tatapan aneh dan penyesalan Mandy Zimmer, dan malah mempercepat langkahnya dan meninggalkan Hotel Sheraton. Baru saja keluar dari hotel, langkah kaki Miley sedikit tercengang. Karena di ujung garis pandangnya, deretan Land Rover Defender berhenti. Di antara pintu yang terbuka, Harvey York muncul dengan tangan di punggungnya. Setelah ragu sejenak, Miley dengan cepat berjalan menuju posisi Harvey York. Tepat ketika Miley menghentikan Harvey York dan berbicara dengannya, Hector Thompson sudah memperbaiki suasana hatinya dan membawa Mandy Zimmer ke venue untuk menghadiri konferensi terlebih dahulu. Lagi pula, butuh waktu untuk mempersiapkan kontrak lagi. Dalam hal ini, lebih baik untuk menyelesaikan masalah di tempat lain terlebih dahulu. Meskipun Mandy Zimmer ragu-ragu, konferensi ini membahas masa depan pasar real estate Walsing. Dia tidak bisa pergi dengan terburu-buru saat ini. Dia hanya bisa mengikuti Hector Thompson ke tempat di mana tempat konferensi itu berada. Para tamu yang terhormat, selamat pagi semuanya. Senang bertemu dengan kalian semua di sini hari ini. Aku adalah salah satu dari penyelenggara konferensi real estate Walsing ini. Setelah Mandy Zimmer menemukan tempat duduk, Hector Thompson tersenyum padanya dan berjalan ke atas panggung untuk memulai pidatonya. Alasan dia melakukan ini hanyalah untuk memberitahu Mandy Zimmer betapa hebatnya dia. Hal ini juga akan memudahkan kelancaran penandatanganan kontrak di masa mendatang. 2. Saat Hector Thompson berpidato, pintu venue yang telah ditutup, tiba-tiba ditendang terbuka. Segera setelah itu, lebih dari selusin pria berjas hitam bergegas keluar. Segera, sosok Harvey York dengan tangan di punggungnya muncul di depan mata semua orang. Orang yang tak terhitung jumlahnya melihat pada saat ini secara tidak sadar. Hector Thompson menatap mata Harvey York yang penuh keheranan dan keterkejutan. Mandy Zimmer juga berbalik tanpa sadar, dan kemudian dia berkata dengan hampir kehilangan suaranya. Harvey York, bagaimana kabarmu? Dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York akan muncul di sini. Dan menilai dari sikap Harvey York, aku khawatir itu tidak sesederhana datang untuk minum teh. Chapter 6392. Hector Thompson, apakah kamu akan turun sendiri, atau aku akan menendangmu ke bawah? Ketika Mandy Zimmer berjalan ke sisi Harvey York memegang punggungnya dan berbicara dengan keras. Mendengar kata-kata Harvey York, hampir semua orang yang hadir tanpa sadar tercengang. Siapa Hector Thompson? Salah satu dari 4 tuan muda di Walsing ada, siapa yang berani memprovokasinya? Bahkan orang lain yang juga merupakan tuan muda keempat Walsing, ketika ingin bergaul dengannya, harus menjaga kesopanan satu sama lain di sisi baiknya. Terlebih lagi, keempat tuan muda Walsing memiliki semangat yang sama. Tetapi pada saat ini, pria yang muncul entah dari mana ini dengan sangat kasar berteriak-teriak kepada Hector Thompson. Belum lagi, Kepala Real Estate Association Walsing adalah keturunan langsung dari keluarga Wright, kepala dari 10 keluarga teratas. Meskipun bukan Emery Wright yang legendaris, tetapi nama keluarga Wright sudah menjelaskan terlalu banyak hal. Saat ini, dengan memprovokasi Hector Thompson, hidupnya pasti akan berantakan. Anak ini benar-benar sedang mencari kematian. Harvey York, apa yang terjadi? Mandy Zimmer datang ke sisi Harvey York pada saat ini, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Ini adalah pertemuan tahunan Asosiasi Real Estate Walsing. Promotor hari ini adalah keluarga Wright.
Ketika Mandy Zimmer berbicara tentang keluarga Wright, dia juga terlihat ketakutan. Orang ini berasal dari keluarga Wright, Mabon Wright. Meski tidak setinggi Emery Wright, tuan muda nomor 1 di Wolsing. Namun Mabon Wright juga menguasai kekuatan ruang pertama keluarga Wright, ditambah lagi dia selalu patuh pada Emery Wright. Dari sudut pandang tertentu, dia juga merupakan tangan kanan Emery Wright di keluarga Wright. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa disinggung dengan santai? Harvey York datang ke sini untuk membuat masalah dengan Hector Thompson. Di satu sisi, dia juga sudah menyinggung keluarga Thompson. Di sisi lain, itu menamparkan wajah Mabon Wright yang setara dengan menyinggung keluarga Wright. Menyinggung 2 dari 10 keluarga teratas pada saat yang sama. Meskipun Mandy Zimmer tahu bahwa Harvey York sangat kuat, kekuatan kedua tim ini bersama-sama berada di luar imajinasi. Aku tidak peduli apakah itu pertemuan tahunan atau pertemuan bulanan. Harvey York memberi Mandy Zimmer senyum lembut, dan kemudian berjalan ke mimbar tempat Hector Thompson tanpa ragu-ragu. Aku hanya tahu bahwa aku datang ke sini hari ini untuk meminta hutang. Harvey York menyipitkan matanya dan menatap Mabon Wright, yang wajahnya sedikit muram saat ini, dan berbicara perlahan. Hector Thompson, sebagai seorang pria, kamu harus tahu konsekuensinya saat kamu berani melakukan sesuatu. Sekarang turun dan berlutut di depanku, dan aku bisa berpikir untuk tidak melenyapkanmu. Harvey York, apakah kamu di sini untuk perusahaan kami? Mandy Zimmer dengan cepat melangkah maju dan berbicara dengan suara rendah. Meskipun aku juga curiga ada hubungannya dengan Hector Thompson. Tapi bagaimanapun, tidak ada bukti nyata, dan korbannya semua mati, dan petunjuknya semua rusak. Harvey York, jangan bertindak terlalu jauh. Masalah ini akan dianggap sebagai kerugianku. Ini adalah tempat konferensi asosiasi real estate. Ini tidak akan baik untuk perusahaan cabang ke-9 jika masalah berlanjut. Kamu pergi dulu, aku akan menemukan cara untuk menangani masalah perusahaan kita. Mandy Zimmer memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Dia takut Harvey York tidak akan pernah berdamai dengan Hector Thompson untuk urusan perusahaan ke-9. Bagaimanapun, insiden itu telah dianggap selesai oleh Mandy Zimmer. Dia tidak ingin Harvey York terus memperjuangkannya. Chapter 6393. Bagaimana perusahaan cabang ke-9? Harvey York bertanya dengan ringan. Sepertinya aku benar-benar terbawa oleh kemarahan, dan aku melupakannya. Tidak apa-apa. Aku akan menyelesaikannya bersama sebentar lagi. Harvey York, aku mengatakan semuanya, masalah ini telah selesai. Mandy Zimmer menggigit bibirnya yang tipis dan membuka mulutnya. Mengapa kamu harus terus memburu Hector Thompson dan tidak melepaskannya? Bahkan jika kamu tidak bisa menerimanya, aku adalah pemilik cabang ke-9 dan korbannya kan? Aku bahkan sudah melupakannya. Mengapa kamu masih mempedulikannya? Mandy Zimmer tanpa sadar merasa bahwa Harvey York cemburu terhadap Hector Thompson. Hal ini membuat Mandy Zimmer sedikit kecewa dengan Harvey York. Bagaimana bisa seorang pria yang tidak bisa menangani hal semacam ini menjadi seorang yang besar di masa depan? Masalah perusahaan ke-9 hanyalah masalah sepele bagiku sekarang. Karena kamu mengatakan untuk mengabaikannya, mari kita lakukan. Harvey York berbicara dengan acuh tak acuh. Namun, aku datang ke sini hari ini untuk menyelesaikan masalah lain. Karena itu, suara Harvey York terdengar di antara hadirin. Tadi malam, di ruang pertemuan Sky Corporation, seorang pembunuh yang mengaku sebagai nomor 7 bercampur dengan kerumunan dan menyerangku sambil memanfaatkan kekacauan. Benda yang digunakan adalah alat pembunuh master seni bela diri legendaris, bulu merak. Sekretarisku kebetulan mengetahuinya, dan dia menggunakan tubuhnya untuk memblokir pukulan fatal itu untukku. Dan setelah malam penyelamatan, dia mendapatkan hidupnya kembali. Pada saat yang sama, setelah orang-orang itu aku siksa, aku juga mengetahui bahwa pembunuh bernama nomor 7 ini diperintahkan oleh seseorang untuk menyerangku. Orang ini sekarang berdiri di mimbar, salah satu dari 4 tuan muda di Wolsing, Hector Thompson. Seseorang mencoba melenyapkanku, dan sekretarisku membantuku memblokir pukulan mematikan itu. Dalam hal ini, jika aku tidak datang dan meminta penjelasan, aku khawatir, aku tidak akan bisa melewati level itu di hatiku dalam hidupku. Karena itu, suara Harvey York menjadi lebih dingin. Jadi, Hector Thompson, apakah kamu akan turun sendiri, atau aku akan membantumu? Aku sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang, dan aku memiliki kesabaran yang buruk. Aku harap kamu tidak bodoh untuk memancing kesabaranku. Menyerang Harvey York? Hector Thompson mengirim seorang pembunuh. Mandy Zimmer tampak sedikit terkejut. Dia tahu bahwa karena dirinya, Harvey York dan Hector Thompson memiliki hubungan yang buruk. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Hector Thompson benar-benar akan mengirim seseorang untuk melenyapkan Harvey York. Namun, Mandy Zimmer juga berasal dari kelas atas, jadi dia dengan cepat bereaksi. Dalam lingkaran mereka, selama ada kepentingan yang cukup, banyak orang menganggap hukum raja tidak ada artinya. Saat Hector Thompson, tuan muda keluarga Thompson, benar-benar ingin melenyapkan seseorang. Itu normal untuk mengirim beberapa pembunuh. Hanya saja apakah dia akan meninggalkan petunjuk dan diperhatikan dengan mudah?
Mandy Zimmer sedikit tidak yakin, jadi dia hanya bisa diam saat ini dan tidak lagi menyukai satu pihak. Kamu ingin menuduhku tanpa alasan. Hector Thompson berdiri di mimbar, juga membawa tangannya di punggungnya, menatap mata Harvey York yang penuh main-main dan jijik. Harvey York, apa yang kamu katakan seperti legenda sungai dan danau. Kedengarannya mengasyikkan. Sayangnya, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Bagiku, ada terlalu banyak cara untuk melenyapkanmu. Mengapa aku harus menggunakan pembunuh? Aku beritahu padamu, kamu dapat mempertanyakan estetikaku, tetapi kamu tidak dapat mempertanyakan gayaku dalam melakukan sesuatu. Karena, kamu tidak layak membiarkanku menembus batas bawahku. Jika tetap ngotot untuk menyalahkanku, maka kamu harus memberiku bukti. Chapter 6394. Tanpa bukti, kamu ingin memfitnahku dengan kata-kata kosong. Apakah kamu sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Ekspresi Hector Thompson menjadi semakin sarkastik. Apakah kamu tahu bahwa jika kamu memfitnahku, pengacaraku akan membiarkanmu membusuk di penjara langit dalam hitungan menit? Hanya saja kamu juga sangat menyedihkan. Kamu tahu bahwa aku tidak hanya dekat dengan Mandy, tetapi aku bisa memberinya cukup bantuan untuk mengeluarkan perusahaannya dari masalah. Kamu takut dia akan berterima kasih padaku untuk itu. Kamu iri karena hubunganku dengannya semakin akrab. Jadi kamu iri dan cemburu dengan momen kebersamaan kami. Jadi, kamu membingkai semua yang terjadi padamu kepadaku. Tapi kenyataannya, ini tidak membuktikan apa-apa selain kepengecutanmu sendiri. Kamu memang hanya sampah. Setelah mengatakan ini, Hector Thompson memandang Mandy Zimmer dengan senyum lembut dan berkata, Mandy, sampah seperti itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi suamimu. Kamu menendangnya keluar dari keluarga Zimmer, itu bisa dikatakan sebagai pilihan paling bijaksana dalam hidupmu. Dengan membiarkan orang-orang seperti itu menyingkir, hidupmu akan menjadi bintang yang bersinar mulai sekarang. Hector Thompson mengejek, tetapi juga berpikir untuk bisa mendapatkan Mandy Zimmer. Baginya, tidak peduli seberapa agresif Harvey York, tidak ada artinya di tempat ini. Di satu sisi, ini adalah rumah keluarga Wright. Siapapun yang berani membuat masalah di sini akan mendapat masalah dengan keluarga Wright. Di sisi lain, dia adalah salah satu dari 4 tuan muda di Walsing. Mungkinkah dia masih bisa diinjak-injak oleh menantu dari rumah ke rumah? Hari ini, dia bahkan tidak perlu melakukan apapun. Mereka yang ingin memeluk pahanya, mereka yang ingin memeluk paha keluarga Wright, pasti akan menginjak-injak Harvey York sampai mati. Benar saja, orang bisa melihat akhir secara sekilas bisa membuat orang merasa tidak ada artinya sama sekali. Memikirkan hal ini, Hector Thompson tidak bisa menahan diri untuk tidak mulai berbicara. Harvey York, jangan main-main. Mandy Zimmer tanpa sadar mendekati Harvey York pada saat ini dan membujuknya dengan suara rendah. Kecuali kamu memiliki cukup bukti. Jika tidak, cepatlah minta maaf kepada Tuan Muda Thompson sekarang. Dan aku akan meminta belas kasihan untukmu. Masalah ini mungkin selesai. Bukti? Harvey York berbicara dengan ringan. Apakah menurutmu Hector Thompson akan mengakuinya bahkan jika aku menunjukkan buktinya? Hal semacam ini tidak pernah membutuhkan bukti. Yang dibutuhkan adalah kesenangan dan balas dendam. Karena itu, Harvey York memutar tangan kirinya, dan sebuah silinder perak muncul di tangannya. Banyak orang berpengetahuan, saat melihat silinder di tangan Harvey York, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Karena ini adalah bulu merak, senjata pembunuh master seni bela diri. Hector Thompson, kamu pasti sudah familiar dengan benda ini kan? Harvey York membalikkan bulu merak di tangannya, dan kata-katanya acuh tak acuh dan serius. Aku baru saja memasangnya kembali dan memasukkan barang-barang ke dalamnya. Berlutut atau aku akan datang kepadamu. Apakah kamu mati atau tidak, masalah ini sudah berakhir. Adil kan? Adil? Hector Thompson tertawa kecil. Harvey York, sepertinya kamu melakukan kesalahan. Bahkan jika benda ini milikku, atau bukan, saat aku menggunakannya untuk melawanmu, dan aku tidak bersalah. Tapi jika kamu berani menggunakannya padaku. Kalau begitu aku berjanji, ini jelas merupakan dosa besar karena terlibat dalam 9 klan. Aku tidak bisa memberitahumu dengan jelas. Apakah kamu mengerti? Harvey York berkata dengan ringan. Tuan Muda Thompson, kepercayaan diri adalah hal yang baik, tetapi kepercayaan diri yang berlebihan hanya menjadi sebuah kesombongan. Dan kesombongan seringkali merupakan cara untuk mati dengan cepat. Apakah kamu mendengarnya dengan jelas?